Baik, lanjut. Minimalis tidak sama dengan pelit. Ya, jadi jangan kamu pelit dengan alasan minimalis. Mas kok sedekahnya cuma 500, saya minimalis orangnya. Itu namanya pelit. Enggak, minimalis enggak pelit. Jadi minimalis itu ya menyimpan, bahkan berbagi. Yang tidak perlu, bukan yang jelek. Kemudian minimalis tidak berarti anti konsumsi. Tidak berarti tidak beli-beli Pak. Yo beli yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Jadi minimalisme tidak sama dengan tidak mengkonsumsi apa-apa. Nah, penghalangnya sekarang. Ini mulai masuk filsafatnya ya. Yang tadi baru pengantarnya. Kita mulai mikir sebentar sekarang. Saya awali justru dari penghalangnya. Kenapa sih orang-orang hari ini sulit hidup minimalis? Atau pakai saja diksi lama, kita sering pakai istilah hidup sederhana. Kenapa kok orang sulit hidup minimalis? Yang pertama, FOMO. FOMO itu fear of missing out. Jadi orang yang takut hilang, takut ndak update, takut ketinggalan zaman. Ini namanya FOMO. Pakai HP jadul khawatir dianggap, oh kamu lahir abad berapa kok HPmu jadul. Nah, kita takut digituin sama orang. Wah ini merek lama sekali kok masih kamu pakai ya. Ini adanya enggak di toko yang kayak gini, di museum ini mestinya misalnya. Kamu khawatir digituin oleh temanmu. Itu namanya FOMO, fear of missing out. Sampai level tertentu FOMO ini sejenis anxiety disorder, gangguan kecemasan. Itu yang membuat kita kadang-kadang mau keluar saja itu gonta-ganti baju berapa kali misalnya. Ini cocok enggak ya? Ah enggak sih mungkin. Ganti ini ya. Karena khawatir apa? Khawatir dianggap jelek sama orang. Nah itu sejenis FOMO ini. Jadi dan FOMO ini sering dimanfaatkan oleh para produsen. Jadi sering dimanfaatkan oleh pabrik-pabrik besar, korporasi-korporasi untuk menjual produknya. Jadi manusia masa kini itu ya pakainya ini. Itu kan iklan-iklan kan selalu begitu. Orang pintar itu minum ini. Ah itu pakainya. Jadi memanfaatkan ini. Terus kita kalau tidak minum itu, saya sebenarnya tidak pingin itu, tapi nanti jangan-jangan nggak dianggap pintar saya. Itu sejenis FOMO namanya. Jadi dimanfaatkan ketakutan kita untuk tidak update, untuk tidak mengikuti situasi. Kadang-kadang produk terbaru dengan produk yang lama itu sama saja, cuma beda kemasannya sama cara mempromosikannya. Itu pun kita ingin ganti beli yang terbaru. Jadi misalnya kayak HP, Pak ini HP saya masih 64 MB Pak, sekarang yang terbaru itu 108 MB. Lah emangnya kamu pakai untuk moto ya? Jarang sih Pak, yo saya itu. Nah itu guna berarti. Padahal ya sama saja yang lama sama yang baru. Oke ya, jadi ini penghalang. Hati-hati dengan ketakutan ketinggalan zaman, ketakutan tidak update. Sering membuat kita tidak rasional, tidak fokus pada kebutuhan. Penghalang kedua, konsumerisme. Semangat mengkonsumsi. Nah ini kita mulai filsafatan ya. Misalnya konsumerisme itu ada kalimat dari Erich Fromm. Kata Erich Fromm, kapitalisme modern membutuhkan orang-orang yang bekerja sama dengan mudah dalam jumlah besar yang ingin mengkonsumsi lebih dan lebih.
dan yang seleranya dibakukan dan dapat dengan mudah dipengaruhi dan dikendalikan. Jadi kata Erich Fromm, situasi hari ini itu seperti itu. Gaya kapitalis modern. Jadi ya dengan iklan, dengan promosi, itu kita disituasikan seolah-olah ya itu cirinya orang sekarang. Kalau enggak begitu, bukan ciri orang sekarang. Akhirnya kita terpaksa mengkonsumsi itu. Padahal mungkin kita enggak terlalu suka yang itu. Misalnya, loh kalau anak muda sekarang ya begitu, celananya agak ketat, terus pantatnya agak ke bawah, yang belakang agak melorot sedikit, kan gitu sekarang tren yang baru kadang-kadang celana itu. Loh yang tren itu yang terus kita karena ikut ini, yang gitu ya Mbak, yang iya di iklan-iklan begitu. Akhirnya kita beli yang begitu. Dan betapa tidak nyamannya kita kan, terus ini celana kok melorot terus ya Pak. Ya memang modelnya melorot begitu. Dan kamu tidak nyaman dengan itu. Kenapa? Kamu tadi bacanya hanya ikut tren saja. Yang terbaru kamu ikuti, padahal kamu mungkin belum butuh itu. Kayak kamu pegang HP terbaru, bisanya cuma telepon sama WA misalnya. Terus gunanya apa fasilitas-fasilitas canggih yang ada di HP-mu? Kalau cuma itu saja ya kamu bisa beli HP spek-spek lebih rendah kemarin, lebih hemat. Tapi kan kita ditelan oleh budaya konsumer. Jadi kita selalu ingin mengkonsumsi. Kalau zaman era Karl Marx, itu kuncinya orang sukses itu diproduksi. Dia yang memproduksi itu penguasa zaman. Sementara belakangan, modern terakhir itu kuncinya orang sukses itu kebalikannya, dia yang mengkonsumsi. Siapa mengkonsumsi apa? Kita cenderung kagum, wow pada orang yang bisa mengkonsumsi barang-barang paling update, paling mewah, paling baru. Nah, ini penyakit kita hari ini. Kata Yuval Harari, yang mungkin bukunya sudah pernah kalian baca ya, Sapien itu, kapitalisme dan konsumerisme adalah dua sisi mata uang yang sama. Gabungan dari dua perintah. Perintah tertinggi untuk orang kaya adalah investasilah. Perintah tertinggi untuk kita yang orang biasa itu belilah. Jadi kita itu tidak sadar, di telinga kita, di otak kita tiap hari, wong kita orang biasa itu selalu belilah, milikilah, ini itu. Makanya meskipun di HP itu banyak fasilitas intelijen, ada buku, ada wawasan dan lain sebagainya, mungkin kita lebih banyak buka-buka Shopee, buka-buka Tokopedia, buka-buka untuk nyari barang murah, barang terbaru. Kenapa? Perintahnya belilah. Nanti begitu kita agak kaya, punya uang sedikit, yang di kepala kita bukan lagi belilah, tapi investasilah. Terus kamu ketipu investasi bodong. Jadi hari ini cara berpikirnya orang itu. Kalian kan membayangkan segera nanti Pak, setelah saya lulus kuliah saya bisa kerja. Kerja itu kan sebenarnya bukan target finalmu. Target finalmu kalau sudah kerja Pak, saya dapat gaji, bisa beli ini, bisa beli itu. Bisa punya rumah Pak, bisa punya mobil Pak, bisa punya. Targetmu kan selalu ke sini pada akhirnya. Ini namanya budaya konsumerisme. Ini nanti yang jadi biang keladi, sulit kita hidup minimalis. Nah, yaitu ada lagi quotes dari John Powell. Untuk hidup sepenuhnya, kita harus belajar bagaimana memanfaatkan barang dan mencintai orang. Bukan sebaliknya, mencintai barang dan memanfaatkan orang. Kita sering terbalik. Kita menggunakan orang untuk kesenangan kita. Nah itu kebalik. Yo kalau barangnya kita manfaatkan, orangnya kita cintai. Bukan barangnya kita cintai, orangnya kita manfaatkan. Itu hati-hati ya yang putri-putri.
Coba dicek nanti kalau ada yang pendekatan, cara berpikirnya gimana. Jangan-jangan cara berpikirnya mencintai barang dan memanfaatkanmu. Cirinya gampang kalau diajak ke kantin atau kemana minta ditraktir. Nah itu berarti mencintai barangmu saja dan memanfaatkanmu. Harusnya kebalik. Dalam hidup ini ya kita orangnya kita cintai, yang dimanfaatkan barangnya. Oke, lanjut. Ada lagi problem penghalang, yaitu ketamaan. Kalau ini teman-teman mesti ngerti, greedy. Manusia itu punya satu karakter negatif. Kalau sudah senang sesuatu, sulit dibendung dan sulit berhenti. Kalau bahasanya Al-Quran, alhaqumut takasur. Berhentinya apa? Hatta zurtumul maqabir. Sampai mati, sampai masuk ke kuburan baru berhenti. Selama masih hidup pingin takasur, pingin nambah terus. Ini namanya ketamaan. Katanya Gandhi, bumi ini menyediakan cukup persediaan untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Tetapi dia tidak cukup untuk memenuhi keserakahan bahkan hanya seorang manusia. Kenapa? Manusia itu tidak kenal berhenti kalau sudah merasa butuh, merasa senang, merasa enak. Ini ketamaan. Padahal sudah punya loh. Tapi kok ya kalau pas ada bagi-bagi gratis kita mati-matian pengen ngerebut juga. Itu namanya tamak. Misalnya saya sudah punya Pak buku itu, tapi mumpung ada giveaway yang menawarkan buku itu, ya saya fight juga lah biar dapat bukunya. Wong sudah punya bukunya, kok masih pingin lagi? Itu namanya tamak. Jadi kalau urusan ketamaan itu perangmu melawan dirimu sendiri. Kata Agustinus, keserakahan itu cacatnya bukan pada emas yang diinginkan, tapi pada orangnya. Jadi yang jelek itu orangnya. Atau katanya Nietzsche, bahkan pemandangan yang paling indah pun tidak lagi menjamin cinta kita setelah kita tinggal di dalamnya selama 3 bulan. Cuma 3 bulan kata Nietzsche. Dan beberapa pantai yang lain jauh lebih menarik karena keserakahan kita. Kepemilikan banyak hal berkurang nilainya oleh keinginan kita memiliki yang lain. Jadi ini dicontohkan sederhana oleh Nietzsche. Ayo coba, kalian mungkin sekali-sekali nonton TikTok atau nonton YouTube, ada suasana pegunungan misalnya. Wah, indah sekali ya, mau tinggal di situ rasanya nyaman. Tapi kata Nietzsche, ya wis tinggal di situ 3 bulan saja. Kemungkinan kalian terus tidak kerasan di situ. Jadi mungkin sebulan pertama masih senang-senang lah, sebulan kedua bertahan, sebulan ketiga tidak kerasan sudah kamu. Bukan apa-apa, karena kamu nanti akan melihat ada tempat lain yang lebih indah. Wah, mungkin pas kamu tinggal di gunung, lihat TikTok lagi. Wah, rame ini ya di kota. Coba hidup deket-deket Malioboro sana, asik ini, banyak temen ngobrol, rame, bisa ngopi-ngopi, bisa ngafe dan lain sebagainya. Wah, terus kamu pindah lagi ke kota, karena kota lebih menarik. Kemudian 3 bulan lagi, kamu mesti pingin ganti lagi. That's human. Itu manusia. Kata Nietzsche, kepemilikan banyak hal berkurang nilainya karena keinginan memiliki yang lain. Bahkan seandainya engkau memiliki pasangan yang paling cakep sekalipun, dalam rentang waktu tertentu, rasa wow meledak-ledak seneng itu bisa turun, bahkan bisa flat. Ya contohnya banyak kan, kadang artis-artis itu kurang apa mereka, ya cantik, ya ganteng, ya kaya, tapi masih bisa pisah. Kenapa? Greedy, ketamaan. Jadi cara berpikirnya, wah ternyata pasanganku kayak gini, saya lihat di sana banyak yang lebih bagus, banyak yang lebih baik.
Kalau sengsara terus kayak gini, pisah saja mending sama yang lain-lain. Itu greedy namanya, ketamaan. Jadi kepemilikan kita terhadap sesuatu itu seringkali nilainya berkurang ketika ada yang lain yang kita senangi. Maka hati-hati nanti ya teman-teman, apalagi yang sudah menikah. Itu di rentang waktu tertentu itu rasa meledak-ledaknya tidak seperti waktu pacaran atau manten baru. Derajatnya sudah turun jauh level itu. Kalau masih fokus di situ ya biasanya berat sekali menjalani hidup bersama. Maka lawanlah ketamaan itu. Termasuk konsumerisme ini. Lawanlah. Dan rasa ingin memiliki yang tidak berhenti ini, hentikanlah. Tadi ya, siap dengan rasa cukup. Itu saja sudah luar biasa. Saya lanjut. Nah, sekarang mulai filsafatnya. Mulai filsafatan sudah mau selesai. Nah, kita belajar sekarang filosofi-filosofi dari minimalisme. Yang pertama, filsafat cukup. Hidup ini sebenarnya tidak mengejar lebih kalau kita tidak ingin masalah. Kata Sokrates, rahasia bahagia, engkau tahu, tidak ditemukan dalam mencari lebih banyak, tetapi dalam mengembangkan kapasitas untuk bisa menikmati lebih sedikit. Jadi kamu latihanlah bukan punya banyak hal yang kamu inginkan, tapi latihanlah bisa menikmati yang lebih sedikit dari yang kamu miliki. Itu akan membuatmu bahagia. Jadi kembangkan dirimu ke level bisa menikmati yang sedikit. Bukan ke level punya banyak hal, punya banyak barang. Nah, nanti kalian akan bahagia. Jadi kalau fokusmu hanya memiliki sesuatu, tadi kamu merasa berarti dengan punya banyak, ayo sekarang latihan, kamu tetap merasa berarti meskipun punya sedikit. Ini namanya bisa menikmati yang sedikit. Merasa cukup dengan yang sedikit. Selanjutnya kata Sokrates, dia yang tidak puas dengan apa yang dia miliki, tidak akan puas dengan apa yang dia ingin miliki. Kalau kita tidak puas dengan yang kita miliki sekarang, biasanya kan kita menginginkan sesuatu. Percayalah kalau yang kita inginkan itu tercapai, kita juga tidak akan puas juga. Karena yang kita kejar kepuasan dalam kepemilikan. Sementara manusia itu punya tabiat tamak tadi. Kalau sekedar keinginan, tidak pernah ada habisnya. Coba kalian tanya siapa orang paling sukses di dunia, terus kamu tanya, sudah selesai kah? Tidak pengen apa-apa, mesti masih banyak. Masih pengen ini, masih pengen itu. Tidak ada habisnya. Jadi, ayo latihan untuk bisa puas dengan yang kita miliki sekarang. Di situ kuncinya kebahagiaan sebenarnya yang diajarkan oleh minimalisme tadi. Dan ini dikuatkan oleh Lao Tzu yang bilang orang yang merasa cukup dengan yang ia miliki adalah orang kaya. Jadi definisi kaya menurut Lao Tzu itu ya orang yang merasa cukup. Jadi kalau ada yang tanya, sampean ini orang kaya apa orang miskin? Itu jawabannya bukan kamu punya apa, hartamu berapa, tapi kamu puas atau tidak dengan yang kamu miliki sekarang. Kalau kalian merasa puas dengan yang dimiliki sekarang, kalian orang kaya. Jadi tidak usah nunggu nanti lulus, nunggu S2 jadi dosen, terus gaji besar, terus bisa macam-macam, beli macam-macam, baru kamu berani mengklaim kaya. Sekarang juga kamu bisa jadi orang kaya dengan menerima
apapun, menyukai apapun yang sekarang kamu miliki. Itulah orang kaya. Dan dikuatkan oleh Gandhi. Kalau kata Gandhi, hiduplah dengan sederhana agar orang lain juga dapat hidup. Kalau ini mikir orang lain. Kalau semua orang serakah, yo nanti isinya konflik tabrakan. Kita harus ngerti kapan kita berhenti. Sudah, saya sampai ini saja, biar yang lain dapat space. Kalau hari ini kan orang yang kaya misalnya relasinya banyak, ya tambah jaya, tambah jaya, tambah jaya. Yang lain tidak kebagian space, tidak kebagian ruang untuk berkembang. Nah, sekarang dibalik, saatnya kita berbagi. Meskipun sekedar berbagi waktu, berbagi ruang, berbagi kesempatan untuk yang lain. Dengan kita berhenti mengikuti ketamaan kita. Jadi rumus filosofis pertama, hidup minimalis itu merasa cukup. Kita kaya sudah dan tuntas hidup kita. Yang kedua, rumusnya minimalisme itu adalah keinginan. Nah, tadi kita diminta membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Ada quotes dari Diogenes, teman-teman mesti hafal, filosof nyentrik ini. Kata dia, sifatnya dewa-dewa itu tidak butuh apapun. Karena dewa sudah mampu segalanya. Nah, berarti apa? Kalau kamu ingin meningkat kualitasmu seperti dewa, kamu tidak usah menginginkan apapun. Jadi kalau istilahnya Diogenes, God-like person, manusia yang seperti dewa. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah manusia setengah dewa. Setengah saja ya, karena kalau sepenuhnya nanti berat. Manusia setengah dewa itu bukan manusia yang mampu segalanya, enggak. Kalau versinya Diogenes, manusia yang mampu tidak menginginkan apa-apa. Jadi yang mampu mengendalikan keinginannya. Ini manusia setengah dewa. Kenapa setengah dewa? Karena manusia itu kecenderungannya tamak, ingin memiliki apa-apa. Begitu dia mampu mengendalikan keinginan, tidak butuh apa-apa, itu dia levelnya tinggi. Ini kata Diogenes. Atau ada dua quotes yang terkenal dari Arthur Schopenhauer. Kata dia, akan lebih baik jika tidak ada apa-apa. Berarti kita tidak punya apa-apa, itu lebih baik. Karena ada lebih banyak rasa sakit daripada kesenangan di bumi ini. Setiap kepuasan hanyalah sementara. Menciptakan keinginan baru dan kesusahan baru. Jadi kalau kita mencapai satu kepuasan tertentu, kalau itu levelnya manusia, itu kan sifatnya sementara. Terus kita ingin lagi, ada keinginan baru. Kalau ada keinginan baru, ada kesusahan lagi yang baru. Ini filsafat kehendak atau filsafat keinginan dari Arthur Schopenhauer. Jadi kata dia, hakikatnya hidup itu menderita. Kenapa? Karena kita menjalani hidup dengan dasar keinginan. Orang ingin ini kan sakit. Ingin itu kan berarti ada sesuatu yang ingin dia target dan belum terpenuhi. Itu kan menyakitkan. Pingin punya mobil, pingin punya pacar, pingin lulus cepat. Itu kan keinginan berarti belum terpenuhi. Diri kita merasa sakit, menderita, sampai keinginannya terpenuhi. Sementara ketika keinginan terpenuhi, manusia kan tidak selesai. Ada lagi keinginan yang baru. Menderita lagi. Sekarang teman-teman mati-matian ngejar biar lulus cepat misalnya. Begitu wisuda lulus, apa selesai? Kan enggak. Ingin segera dapat kerja Pak, ingin segera ketemu jodoh Pak, ingin segera ketemu jodoh bener nikah. Apa selesai urusanmu? Masih panjang ceritanya, masih banyak keinginan-keinginan yang baru. Jadi hidup ini rentetan dari keinginan ke keinginan. Sementara keinginan itu sesuatu yang menyakitkan.
Berarti hakikatnya hidup ini ya penderitaan. Itu versinya Arthur Schopenhauer. Padahal bahkan di balik kesuksesan, di situ ada penderitaan. Kalau kalian mengalami sukses tertentu, jangan lupa ada sisi penderitaan di situ. Baik penderitaan dalam proses menginginkannya maupun mungkin ada hal-hal lain. Di situ ilustrasinya Arthur Schopenhauer, penderitaan hewan yang dimakan selalu lebih besar daripada kesenangan hewan yang makan. Nah, ini maksudnya apa? Ketika kita menaklukkan sesuatu, itu kan ada yang ditaklukkan. Kita menaklukkan itu menang, seneng. Tapi yang ditaklukkan ini rasa sakitnya lebih besar daripada senengnya kita yang menang. Jadi logikanya orang hidup kan kadang pakai logika kalah menang. Padahal ya kita mengejar kemenangan sementara kita lupa. Saya mengejar kayak tadi, lulus tercepat terbaik. Wah, kamu mati-matian nilaimu A terus. Kamu nggak pernah memperhatikan, ini loh temenmu E terus nilainya. Dia pontang-panting ngejar kamu nggak bisa-bisa. Dia kalah terus. Nah misalnya. Nah ini kan hidup yang kalah menang. Penderitaan yang kalah itu jauh lebih besar daripada kesenangan yang menang. Kenapa kesenangan itu kecil saja? Karena kesenangan itu melahirkan keinginan yang baru. Nggak lama terus jadi penderitaan. Nah ini gayanya Arthur Schopenhauer. Berarti apa kuncinya bahagia? Kalimat pertama itu. Kalau gitu ya lebih baik nggak usah apa-apalah. Nggak usah ingin macam-macam. Nambah masalah. Nah itu dasar filosofinya minimalis. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini beberapa juga saya ambil dari stoikisme. Banyak orang tadi saya bilang mengaitkan minimalisme dengan stoikisme. Karena memang gagasan-gagasan stoikisme itu banyak yang relate dengan minimalisme. Misalnya itu ada kalimat dari Epictetus. Kekayaan itu tidak terdiri dari memiliki banyak harta, tetapi memiliki sedikit keinginan. Nah ini tadi sudah dijelaskan ya, cirinya orang kaya. Terus kebalikannya kata Seneca, bukan orang yang memiliki terlalu sedikit, tetapi orang yang menginginkan lebih. Itulah miskin. Selama kita masih ingin macam-macam dan belum keturutan, sebesar apapun harta kita, kita hitungannya masih miskin. Terus kalau ini Marcus Aurelius, energi dan waktumu sama-sama terbatas. Jadi jangan sia-siakan mereka pada apa yang dilakukan, dipikirkan, dan dikatakan oleh orang-orang yang tidak penting dalam hidupmu. Jadi ini berhubungan dengan hubungan kita dengan yang lain. Tadi kan saya bilang awas salah persepsi, minimalisme itu tidak hanya barang, termasuk juga orang. Kalau di antara keinginan kita adalah disenangi semua orang, dipuji semua orang, dan kita mati-matian menuju ke sana, kalau versinya Marcus ini ya kita sedang memboroskan energi dan waktu kita. Eman-eman. Ayo kita gunakan saja untuk yang manfaat. Biarlah ada orang tidak setuju, tidak suka. Asal kita yakin ini baik kok. Asal kita yakin ini sudah benar menurutku. Jalan saja. Kenapa ya kalau kita ngeladeni komennya orang, kata-katanya orang, tidak ada habisnya. Tidak mungkin semua orang seneng. Tidak mungkin. Pak, saya lihat ngaji filsafat itu kelihatannya seneng semua. Iya, viewernya sedikit. Yang tidak seneng tidak ngomong, males, apa, tidak berpengaruh. Jadi tidak mungkin semua orang seneng.
Pasti ada yang tidak seneng ya. Kalau ngaji filsafat mungkin yang tidak seneng tidak ngomong juga, tidak keluar juga. Ya mereka tidak seneng gitu aja. Jadi tidak usah fokus ke sana. Kalau mikir ke sana nanti jangan-jangan waktu dan energimu habis untuk yang tidak penting. Pernah tidak kalian habis posting sesuatu terus bolak-balik kamu tengok yang nge-like berapa ya? Yang sudah nonton view berapa ya? Kalau kamu sering begitu ya kemungkinan energi dan waktumu habis. Sudah, kalau kamu anggap postinganmu penting, posting saja. Selesai. Terserah orang apresiasi atau malah buat kontroversi, ngeritik ya monggo saja. Tapi saya tahu yang saya posting ini baik. Nggak usah ngukur komentarnya orang dan lain sebagainya. Nah, ini nasihatnya Markus. Bersih-bersihnya juga, ini termasuk contoh bersih-bersih orang lain yang tidak penting. Maka dilanjutkan oleh Markus dengan memprioritaskan hal-hal yang tepat, keluarga, teman, usaha, kesejahteraan, engkau akan menemukan kepuasan dan harmoni. Jadi kalau tadi sudah bersih semua, barang yang tidak penting, teman yang tidak penting, situasi yang tidak penting sudah bersih, di situ kita ketemu harmoni dan kepuasan dalam hidup. Nah, baik, ini filosofi selanjutnya. Nah, filsafat minimalisme lagi berhubungan dengan menemukan yang lebih hakiki dan berguna. Tadi intinya kan ini sebenarnya, kenapa sih harus dibersihkan, dibuang, diseleksi, dibagikan? Karena tidak hakiki atau tidak berguna. Kata William Morris, jangan engkau memiliki barang yang tidak kau ketahui gunanya atau tidak kau yakini keindahannya. Jadi parameternya dua malah ini, guna dan keindahan. Nah, kata Sokrates lagi, apakah engkau tidak malu begitu peduli pada perolehan uang dan ketenaran dan prestise ketika kamu tidak berpikir atau peduli tentang kebijaksanaan dan kebenaran dan peningkatan jiwamu? Kita itu sering lebih nganggap penting uang, ketenaran, prestise. Prestis itu berarti gengsi. Ketenaran ya nama besar di tengah masyarakat. Uang, kekayaan. Kita sering lebih fokus ke situ daripada yang lebih hakiki. Kalau versinya Sokrates yang lebih hakiki, kebijaksanaan, kebenaran, dan peningkatan kualitas jiwa kita. Ayo fokus ketiga yang hakiki ini dan buanglah fokus ketiga yang awal. Uang, ketenaran, prestis. Bukan berarti kita jangan kaya. Bukan berarti kita tidak usah terkenal atau apa. Uang, ketenaran, prestis itu efek saja. Implikasi logis saja. Kalau kita serius mengejar kebijaksanaan, kebenaran, dan peningkatan jiwa. Jadi kalau kita serius dalam hidup ini, menjalaninya sebijaksana mungkin, sebenar mungkin, dan melakukan perbaikan diri terus-menerus, insya Allah ya kekayaan akan datang. Uang itu otomatis datang. Ketenaran juga akan datang. Prestis, gengsi juga akan hadir. Tidak usah khawatir. Yang sifatnya niscaya tidak usah kamu kejar. Kalau saya kerja keras ya otomatis uang datang. Kalau saya ngomong yang baik-baik, yang benar-benar dan cocok untuk banyak orang, ya otomatis saya akan dikenal orang. Kalau saya melakukan yang baik-baik terus, ya otomatis punya nama baik di tengah masyarakat sudah. Itu implikasi logis. Tidak harus kamu jadikan target. Nah, ada lagi quotes, isi hidupmu dengan pengalaman, bukan barang. Miliki banyak cerita untuk dikisahkan, bukan barang untuk ditampilkan.
Jadi alih-alih ngumpulin barang, yuk ngumpulin pengalaman. Tambah pengalaman sebanyak mungkin. Biar nanti ada yang diceritakan untuk generasi yang akan datang. Jangan sampai besok kalau kamu dongeng ke anakmu, Pak, Bapak dulu waktu muda gimana sih? Gimana ya Le, ya Bapak ya biasa-biasa saja, tidak ada ceritanya, itu kan ya tidak enak. Yuk bikin cerita, tulislah dongengmu yang luar biasa, biar bisa dikisahkan pada anak-anakmu. Bapak pernah ini loh, pernah itu dan lain sebagainya. Jangan sampai bingung sendiri kamu. Yo Bapak yo sekolah, terus kerja, terus kawin, terus kamu lahir. Copot ceritanya. Tidak ada yang istimewa. Nah, jadi ayo mengoleksi kisah-kisah hebat tentang diri kita. Tidak sekedar mengoleksi barang-barang untuk dipamerkan. Jadi kita masuk ke yang lebih hakiki dan bermakna. Filsafat yang terakhir, jangan memperumit hidup. Nah, ini ada kalimat dari Konfusius ya. Hidup ini sederhana, tetapi kitalah yang ngotot untuk membuatnya rumit. Jadi ada lagi satu kalimat dari Carver itu. Saya tidak mengatakan tidak karena saya sangat sibuk. Saya mengatakan tidak karena saya tidak ingin terlalu sibuk. Ini maksudnya tidak ingin terlalu ruwet, tidak ingin terlalu rumit. Jadi ini nasihat dari Konfusius. Hidup ini sederhana, kita seringkali bikin rumit, bikin ruwet. Kadang-kadang kita itu kan rumit, misalnya masuk ke sini saja, nyari tempat duduk saja, kadang mikir ini saya harusnya nyari yang deket tembok, karena kalau deket tembok saya bisa sandaran. Kalau sandaran bisa lebih anu. Tapi nanti kalau sandaran ngantuk gimana? Dilihat orang banyak, malu juga ya. Kalau begitu sandarannya yang biasa saja agak miring gitu. Tadi ruwet, wong tinggal masuk duduk saja, mikirin jelimet. Mau masuk ke sini mikir, ini saya harus datangnya tengah-tengah biar nggak terlalu nyolok. Kalau duduk terlalu depan malu dilihat Pak Faiz, terlalu belakang nggak dengar. Agak tengah-tengah asal nggak anu. Kita terlalu jelimet, terlalu rumit memikirkan hidup. Ada quotes itu yang saya ambil menarik, yang judulnya Why Complicate Life? Kenapa sih kita bikin hidup itu ruwet? Missing somebody, kalau kangen dengan seseorang ya call, teleponen. Kalau tidak diangkat ya nasib. Iya. Ya tapi kan kamu lega daripada bolak-balik rindu neng yo kamu sakit sendirian. Wanna meet up, ingin ketemu ya diundang. Kalau dia tidak datang ya tidak apa-apa, tapi kan diundang tidak datang ya sudah. Kalau kamu ingin dipahami orang ya jelaskan. Kalau kamu punya pertanyaan ya tanyakan. Kalau kamu tidak suka bilang saja. Kalau kamu suka ya ucapkan. Kalau kamu ingin sesuatu minta. Kalau kamu cinta seseorang katakan. Ya kan? Wong tinggal bilang aja, cik ruwet deh kamu itu. Ya kan? Tinggal bilang aku suka, aku senang, aku cinta. Selesai, urusan ditolak tidak ditolak belakangan. Tapi kan kamu lega sekarang. Sudah bilang. Kadang-kadang kan kamu mikir terus ini, waduh gimana ya, rasa ini ku bawa kemana. Salahmu dewe. Kamu bikin ruwet hidupmu sendiri. Nah, minimalis juga begitu prinsipnya. Sederhana saja, simple saja. Tidak usah terlalu dibikin ruwet. Tidak lulus kuliah ya diulang. Kan selesai. Kamu mikir panjang-panjang ya aslinya tidak lulus ya gimana lagi. Ya kan? Lapar ya makan, haus ya minum, kan gitu. Pak saya pingin puasa Pak, tapi tidak kuat, khawatir sakit ini sakit itu dan lain sebagainya. Ya sudah, kalau tidak kuat kan banyak konsesi-konsesi. Agama saja ngerti, tidak dibikin ruwet. Saya sholat tidak kuat berdiri ya duduk, tidak kuat duduk ya berbaring, tidak kuat berbaring ya pakai isyarat. Itu kan mikirnya simple, tidak ruwet. Kita yang suka membuat ruwet apa-apa banyak hal.
Jadi mau apa saja diskusi dulu panjang lebar. Akhirnya kegiatan tidak jalan-jalan. Rapat lama-lama keputusannya kita rapat lagi ya. Wah. Lah terus tadi rapat itu ngomong apa kok terus rapat lagi. Jadi itu kita suka memperumit persoalan. Yuk mikir simpel saja, jangan rumit-rumit. Biar tidak habis waktu, biaya, tenaga, energi untuk yang tidak penting. Nah, tentang yang ini boleh nanti dibuka ketika kita membahas overthinking. Overthinking itu jenis ketika kita memperumit sesuatu yang sebenarnya simpel. Terakhir, ini sebenarnya trailer untuk minggu depan. Jadi minggu depan itu versi gaya hidup asketik. Gaya hidup asketik itu seperti minimalis, tapi lebih jauh dengan cara berpikir yang berbeda. Jadi agak menjauh dari dunia dengan pola religiusnya sendiri. Itu gaya hidup minimalis. Jadi di situ saya sebut bahwa gaya minimalis ini sebenarnya ada di hampir semua agama dan diteladankan oleh banyak pemuka agama. Nabi Muhammad itu kan tidak kaya raya. Nabi Isa tidak kaya raya. Banyak tokoh-tokoh yang tidak kaya raya. Nah, prinsip-prinsipnya kesederhanaan, kebersahajaan, menganggap dunia itu penggoda, menganggap dunia itu penderitaan, hidup itu yang penting rasa syukur dan lain sebagainya. Ini akan kita perpanjang pembahasannya minggu depan di tema asketisisme. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.